Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita menempatkan sebagai hamba yang pandai bersyukur saat kalimat yang terungkap adalah Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua salawat pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah baitnya dan sahabat-sahabat setianya. Selanjutnya kita pada berketepatan dengan ketepatan karo Sawal ke masuk ke 8. Kalau di Jawa kupatan khafah khifatan khudu fi silmi kafah iso dadi wong kang utuh menungso sing utuh ora cuwil. Jadi menjadi hamba Allah yang utuh. Sering jadi sekarang itu jadi guyonan, memanusiakan manusia itu jadi guyonan. Yang menungso yang mesti dimanusiakan, memanusiakan manusia. Pada saat kita berkaitan dengan masalah kupatan, banyak oraian-oraian, kupat, kula lepat dan seterusnya, saya akan mengambil konteks. Jadi kupatan itu kontekstual, konteks kehidupannya, fakta kehidupan ki ngopo kok enek cerita kupatan. Jadi kalau ada ada situs-situs sejarah. Situs sejarah itu ada berupa material atau benda berupa candi, batu, bahkan situs. Kemudian ada situs yang berupa budaya. Itu seperti kupatan. Ini adalah adanya satu situs yang membuktikan dulunya ada sesuatu. Bukti ini membuktikan bahwa dulu itu ada sesuatu yang berupa apa begitu ya. Munculnya di zaman apa dan di zaman siapa. Terus kerangkanya dan maksud tujuannya apa. Pada saat kita tidak mengetahui inti ini beragama, permasalahan yang kita jalani dalam kehidupan. Kalau agama hanya dibatasi dengan ritualitas isim, ritualitas simbol, ritualitas plakat, maka kita akan cepat mengambil kesimpulan itu adalah bid'ah atau sesat. Walaupun batasan-batasan syariat dan permakluman itu juga ada batasannya. Jadi pada saat kenapa itu menunjukkan enek peristiwa, biyen ki enek peristiwa ada kejadian seperti kenapa dari Sabang sampai Merauke ketambahan di Malaysia, Filipina, Laos, setiap kali wong sing disebut nginang, nyusur itu adalah berbahan sama. Gambir, cengkeh, gamping, apa? Suruh, tembakau, ya. Itu bahannya sama. Di Afrika pun kalau orang yang siarani nyusur itu juga sama. Itu adalah situs atau situs yang berupa budaya. Berarti dulu ada peristiwa sesuatu, ada kejadian. Menunjukkan ada apa di situ. Bisa jadi ada satu pola pemerintahan atau kenegaraan di zaman itu. Kemudian pun pada saat kita lihat ada tahlilan,
itu pasti ada peristiwa, ada sesuatu. Ada apa? Yang bisa menjadi sebuah pemerintahan atau pola yang di mana di saat itu seperti kalau yang namanya susur. Analisa sejarah bisa jadi itu biyen konon katanya, kali ini enggak katanya ya, konon ada suatu zaman adanya pandemik atau mungkin pandemik atau bahkan pandemik. Artinya bahwa ada wabah yang menjangkau antar negara bahkan antar benua, karena nyatanya sampai Afrika yang namanya nyusur itu sama. Kemudian kalau kita melihat bahan-bahan susur, nutrisi kandungan yang berada di dalam susur, ternyata itu adalah semuanya antibodi, antioksidan dan penyembuh. Mula orang-orang yang mungkin di layar 80 tahun ke sana masih ada sedikit ngerti, orang yang 70 tahun ke sana masih banyak yang melihat. Saat kowe loro untu, pada saat kowe korengen, pada saat kowe iki kena loro kurma, loro apa jenenge? Ngerti loro kurma? Gudik, ya, bahasa alusnya loro kurma. Mergo bentuknya nek gudik ini kayak kurma gitu loh ya. Mula diarani loro kurma. Cah sakit gak ngerti. Itu untuk cara penyembuhannya biasanya golek wong nyusur. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Iya. Anu kono digone Mbah Nem kono, golek gone Mbah Nem. Tibake kono ki ngobati gudik, ngobati luka, ngobati untu kalau perlu. Nek diceritakne gilane. Mergo mesti ngene iki saya. Ngemu susure dhisik nganti metu idune. Nek wis idune metu dicuh, terus dioles-olesne ngene. Aja mbok ambu, sing penting ki mandine kan gitu. Dan itu enggak lama biasanya terus hilang. Mula di pondok iki kudune enek siji apa loro sing nyusur. Dadi nek enek sing gudiken sing nyuwuk sing nyusur kuwi. Dadi sing jenenge pondok iki identik karo gudiken iki enek dukune. Dan orang yang nyusur itu cenderung umurnya dawa. Cenderung umurnya itu dawa. Dan untune utuh. Walaupun untune itu berubah warna. Menjadi warnanya adalah apa? Pink. Jadi dulu itu ada pandemik di saat itu. Untuk mengobati apa saja penyakit itu. Bisa jadi dulu ada pandemik, bisa jadi koreng, bisa jadi gudikan. Saat itu mungkin bisa jadi penyakit itu merajalela. Kedua, bisa jadi malaria. Saya mendapatkan cerita yang bertugas di Papua dari anggota-anggota TNI, itu rata-rata orang dalam, orang-orang Papua itu adalah nyusur. Dan bidannya cuman kalau sana kan menggunakan pohon pinangi utuh gitu ya. Nah itu, tapi pada dasarnya nyusur, tapi gambir njete podo. Podo. Karena di sana itu jingklongi cirine sak gentong-gentong gitu ya, gede-gede. Dan itu pasti kalau orang di sana baru mesti gregesi karena malaria pasti. Nek kena malaria kepeksa kudu nyusur gitu. Nek gak nyusur ya mbuh golek apa begitu ya. Jadi artinya bahwa dulu itu ada pandemik, kemudian akhirnya ada satu pemerintahan saat itu memberikan arahan nyusur. Sing luar biasa. Kowe iki mempublikasikan wong biyen mbah-mbah awak dhewe iki kok seragam nyusur kabeh gitu.
tur gelem mongko nek menjajal ya pahitan. Itu sing tapi nek wis iso bertahan beberapa kali sepisan paling pahit. Engko nek sudah berlangsung seperempat kata mulai masuk menit kelima itu katanya mulai manis. Kan gitu katanya. Ngerti ngopo logikane kok iso ngono? Nyusur kir cenderung gede, diuslep-uslep ning ngono ya. Diuslep-uslep ngono. Dikar dicekal, cekel ngono diuslep-uslep ning ngono nek wis delok mesti gilani gitu zaman sah-sah saiki. Sebab akan adanya satu proses enzim kowe iki nek ngremus sesuatu mbok kremus lama. Kowe ngremus sego nasi ada lauk mbok kremus selama 33 kali gerakan itu mulai muncul enzim. Kalau enzim itu muncul berarti itu bisa menjadi media untuk kesehatan lambung dan seterusnya. Jadi menjadi oksidator. Nah kembali, ini bisa jadi dulu ada pandemi. Kalau cerita dari guru kita Mbah Yai, biyen enek penyakit malaria, begitu ngedikan begitu. Itu di zaman Mojopahit saat itu adalah Tribuana Tunggadewi. Kemudian pandemik yang kedua itu adalah pada saat di zaman Brawijaya, di zaman Hayam Wuruk. Kalau melihat cakupan luasan berarti yang sangat kuat di zaman Hayam Wuruk. Ya kembali, sing diarani kupatan itu juga sama. Berarti ada peristiwa tertentu, ada suatu peristiwa. Ada cara atau metodologi pada saat itu bisa jadi antar masyarakat itu terjadi benturan kesukuan yang hebat. Ada benturan-benturan antar kerajaan, suku bangsa, antar desa, antar pedukuhan, itu bisa jadi benturan. Kemudian dimunculkan, ada satu ide, dimunculkannya lah akhirnya adalah kupatan diislamkan, itu yang pertama. Yang kedua, siar beragama dalam pengertian agama yang damai, bukan agama dalam pengertian adalah agama kopiah atau agama sarung atau agama baju takwa. Di sini ada satu sistem atau pola yang diambil sehingga menggunakan cara kupatan seperti peristiwa man ismuka yang ditransfer bahwa yang namanya talqin yang semula adalah mau'idoh mereka yang qaribul maut yang dekat dengan meninggal atau orang yang akan meninggal. Tapi kita berpikir orang meninggal itu mesti tuwek, padahal qaribul maut itu berarti siapapun tidak akan pernah bisa mengatakan masih punya umur sampai besok. Jadi siapapun seharusnya adalah untuk mencari siapa yang dapat menunjukkan man ismuka itu. Goleki mungkar nangkiri sapa gitu loh ya. Mungkar nangkir itu hanya mengarahkan supaya ketemu Jibril. Lah pada saat kemudian kalau pada saat di posisi kupatan sehingga karena sangat sulitnya menyampaikan tentang Islam dalam pengertian supaya tidak ditafsiri hanya sebatas simbol, karena saat itu agama-agama penuh dengan simbol, penuh dengan ritual. Antara adu jago, gluduk, apa gluduk, udu, ya, apakah jenenge kopyokan, dadu,
Gampangane zaman biyen adu jago, dadu itu sudah menjadi budaya mereka. Animisme nyembah watu, orang mengatakan demikian. Sebenarnya bukan watunya yang disembah karena ada sesuatu di situ, punden. Yang dikatakan beragama adalah pasti berkaitan dengan itu. Tapi tidak melihat esensinya, tidak melihat inti beragama. Yang dilihat ki yang mong dek pundene nyembah, kalah dadu, kalah otok, ben menang moron dek punden. Kegebel utang moron dek punden. Itu sehingga beragama tidak dilihat esensinya. Beragama hanya benar-benar fungsi lahiriah semata. Kemudian membuat tempat-tempat sing mbah-mbahe dikelompokne ndek gentong, dikelompokne ndek nggone disusun kaya bangunan. Saya enggak menyebut sesuatu nanti dikira kita subjek kepada agama tertentu. Itu menjadi satu kebiasaan. Nek wis mati nek sing gak digubur mung diglitakne ndek wit. Mergo jarine nek ngono supaya wite kuwi dan seterusnya dan seterusnya. Budaya-budaya beragama tanpa esensi. Beragama hanya tools, beragama hanya melihat sisi kehormatan, golek tokoh atau siapa. Kok sing nganggo sorban itu nek pengen dihormati ya tuku sorban, pengen dihormati tuku kopiah, pengen dihormati golek kemul kan gitu. Kemulan di sumuk mergo kalah karo untuk supaya dihormati. Jadi ya ubet-ubetan ngono. Jane ngene iki sumuk ben mbok hormati, aku nganggo ngene iki kan gitu toh. Nah itu akhirnya beragama itu hanya simbol-simbol. Wis tok nganggo sing rangkep-rangkep kayak sumuk-sumuk kan ngapa bertahan. Mergo nek dicepot kowe nek ngundang gak sida Pak Kaji. Ta Kang. Larang anggitmu kaji piye. Jutaan nek celok Kang. Lah agama hanya ini, goleki jelukan, gelar. Jadi kemudian membuat gelar-gelar gitu, gelar diciptakan sampai enek sertifikat kaji 1, sertifikat kaji 2, sertifikat kaji 3. Ya wis muncul ngono kuwi. Jadi wis balik zaman biyen. Balik zaman biyen, enek sertifikate. Nek sing gaji ping 5 wis jaminan. Pamannya kan begitu dan seterusnya. Kamu saiki di Wali Songo wis mulai enek sertifikate. Ping 3 sertifikate kan wis dilong nih rupane wis ijo. Kan gitu loh. Lagi balik ngono itu balik nek. Ngono mergo ini kembali. Saat kesulitan merubah mindset atau pola, maka memerlukan satu sistem atau cara. Benturan terjadi, memahami bahwa khudu fi silmi kafah kopatan. Supaya total menjadi manusia itu kehidupan itu adalah totalitas lidriu aladini kulih di semua kehidupan. Itu kemudian muncul adalah kopatan. Kemudian piye ki sing nyetakne ki katakanlah Mbuh Sunan Giri, Mbuh Sunan Kalijogo begitu ya, Mbuh Sunan Bonang. Piye ki ayo gawe kalimat iki. Kemudian beras disatokne iso nyatu. Selama manusia itu parsial, maka dia tidak akan pernah ngempel menjadi satu, tidak akan pernah bisa kafah. Saat ada iri dengki res-res maka tidak akan bisa kafah. Kowe kok nyigar kupat di jerone kupate ci isine beras, itu berarti beras itu enek res-res karo kancane. Gitu ya.
pada saat wis diadya sego ya kena dipangan ning ora nyatu, berarti ini ada sesuatu. Pegel karo kancane akhirnya nggak mau menyatu beras iki. Dipangan ya enak, tapi ora iso disebut kupat. Terus ki piye iki jenenge kupat gak dadi. Bisane tinggi apa nek kupat gak dadi? Dikepakan pitik biasanya kan gitu. Binti tutul pitik kan gitu. Itu pada saat nggak bisa kafah. Ini kalau kita sekilas tentang kupatan. Itu dulu ada sejarahnya, talqin ada sejarahnya. Karena mengetahui esensi kehidupan di dunia syariat syar'alakum mawasobih nuhawaladi auhaina wa ilaik dan juga kepada kamu Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimitu wala tatafarraqu. Inti dalam kehidupan din itu kita maknai begini, ad-din itu adalah kehidupan beragama, kehidupan berdunia, kehidupan hati beragama dalam menjalankan kehidupan ini. Bukan hanya ritual, sholat, poso, zakat, kaji, mampu, dan seterusnya. Itu semua. Jadi gak enak definisi ini. Dalam pengertian mahdoh, khiru mahdoh. Kanjeng Nabi gak pernah milah-milah. Gak pernah milah-milah. Sing mahdoh itu apa toh? Ilingi ati di gone Gusti Allah di setiap saat itu mahdoh. Intinya kan itu janjane. Salat ki sing mahdoh apa nih? Zikire, hadiri ati di pangeran. Itu salat. Intinya kan hadir. Jadi mengetahui inti, esensi, substansi. Lagi bingung nih ya. Inti sing pokoknya sing mendasar. Jadi kalau nek di dunia enek istilah syariat, syar'alakum, syariat yang diwajibkan bagi manusia yang bernafas di muka bumi itu adalah tidak berpecah belah apapun. Ini intinya di sini. Kalau mengetahui ini, kupatan itu untuk menuju inti ini, kempel, nyatu. Itu lagi kena disuguh nih. Berarti itu tidak sekedar pencitraan. Kemudian dibungkus dengan janur. Isoe kempel itu kudu di jerone janur. Biyen istilahnya apa sih? Asline bukan janur, blarak. Asline iki blarak. Godhong apa? Gedang kelapa wi jenenge blarak. Kemudian sing nom mergo rupane kunir kuning. Kemudian kena tinggi kupat bareng karo itu kemudian diarani janur. Janur. Jadi wong ki iso kempel roh tujuane ngaurip di donya, roh tujuane obah-osike di donya untuk supaya dapat menyatakan fasahbih bihamdi rabb wa kum minas sajidin, supaya dapat menjadi hamba yang bersujud pada saat fasahbih bihamdi rabb, untuk dapat memahasucikan bentuk fasabih, maka mahasucikan dia. Fasabih itu kalimat fasabih, bukan subhanallah 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 semata, bukan. Ini intinya bukan di sini, tapi fasabih ki orang yang sadar untuk memahasucikan Allah itu adalah bergerak, beraktivitas, berpikir dan seterusnya. Yang sering saya sampaikan, bihamdi, untuk selalu memahasucikan. Fasabih bihamdi, ada orientasi kehidupan inti Rob dalam sebuah sistem rububiyah dalam menjalani kehidupan ini. Itu mengerucut dalam sistem lahir ya mengerucut, bersandar tawakal, dalam sistem batin mengerucut zikir. Itu
Wakum minas sajidin. Wakun itu jadilah terus-menerus dalam kehidupan kamu itu adalah menjadi orang-orang yang fasjudu ila Adam. yakni orang-orang yang sujud kepada Adam. Makna Adam itu tidak sekedar Nabi Adam, makna Adam itu adalah makna ruh yang sadar, itu adalah dari Allah, daya kuatnya Allah. Jika telah ja'anur, jika telah ada cahaya di dalam dada, di dalam dirinya yang awalnya adalah makrifat. Ja'anur itu karena awalnya makrifat, itulah bungkusnya apa jenenge janur. Bungkusnya janur itu awal kehidupan adalah makrifat. Maka kita berada, kita menjadi bagian dari beras-beras itu. Kemudian digodok dengan kehidupan, dipanaskan dengan kehidupan, saling bersinggungan, dipanasi dengan api-api yang ada, dengan kehidupan, dengan ayat-ayat yang saat ini ada, bagaimana kita menyerap ayat-ayat yang ada ini menjadi mematangkan pikiran kita, sikap kita, perilaku kita. Maka untuk siap menjadi kupat untuk dapat disuguhkan. Sehingga madlul wa putra bekahata ya'tiyakal yakin, ini yang berkaitan dengan Ja'anur, memahasucikan keberadaan dia. Kemudian ada satu kesadaran di dalam kupat, kulo lepat itu untuk dapatnya menjadi orang-orang yang qaul maghfirah, orang yang watubu ilaih, itu terus menerus begitu ya. Ini juga sudah saya sering aturkan. Jadi sadar bahwa menungso ki nggone kurang, nggone luput, nggone dan seterusnya. Yang hebatnya itu ya. Jadi kesadaran kita di dunia ki ro asal usul kejadian. Itu kupat disimbolkan dengan 3 helai sebagai perwujudan tali telu atau bolu. Tali telu itu adalah naleni mayit, itu adalah simbol sebagai bentuk mayit baina yadil khosil. Nah ini kan luar biasa. Jadi di mana-mana kupat itu sebenarnya luar biasa, dipanjang lebarkan seperti itu. Piye kalau sewaktu-waktu masa pakai jasad nih habis di dunia, itu sing dilihat tidak lagi lahiriahnya, yang dilihat tidak lagi jasadnya, tapi yang dilihat itu adalah hati nuraninya, ruhnya kembali kepada Allah, atau pulang kembali kepada Allah, masuk ke dalam dada, di dalam dada ada pintu pulang, atau keluar dari tubuh, maka gentayangan. Ini adalah menjadi sesuatu yang lebih. Makanya nek bocah wong biyen, nek wong ra iso gawe kupat, ora iso kempel, ora iso nyatu, kuwi diarani ngemut kontole bomo. Nah, cah biyen kena. Oh, ora iso gawe kupat kena kontole bomo kana. Duduk Bima, Bumo, beda Bumo dengan Bima. Bumo dalam pewayangan apa? Nah, itu jorok ya? Nah, enggak. Jadi nek ora iso gawe kupat, wi bakal esuk ngemut kontole Bumo. Apa to kuwi? Apa? Jadi pada saat kita ada tumbuhan yang dia nggak bisa digunakan oleh apapun, itu hanya racun. Dia hanya akan menjadi asal, dia hanya akan merusak kehidupan.
Itu adalah sebutan sebagai kontrole bomo. Jadi dia hanya akan merusak, kreatifnya merusak, inovasinya merusak. Itu jadi bukan hewan, tapi sebenarnya adanya tumbuhan. Jadi di kelopo ya, di kelopo itu hanya bekasnya, bukan enek jenenge entung, di jerone enek entung, gitu ya. Roh toh? Nah, kuwi nek wong sing doyan dibakar lah enak, nggih ta? Lah, nek sing dikontrole bomo itu bekase. Jadi ngerusak. Emang bekase tok mung. Lah itu hanya orang yang melihat masa lalu, orang yang melihat hanya lahiriah, hanya orang yang melihat egonya diri itu adalah yang paling benar. Itu pada saat dikatakan wong sing ora iso gawe kupat, wong sing ora iso kempel, wong sing ora iso nyatu, wong sing ora iso saling mengisi, saling memberi, saling menerima, itu pantese ngemut kontole bomo kan gitu. Wong biyen luar biasa gawe simbol, gawe sinyal, gawe sesingklon, itu merupakan dakwah secara enggak langsung bagi mereka yang belum mengenal kebenaran. Ya, kita meniru itu aja kan kesulitan. Bocah saiki disimboli ya gak dong tenan gitu loh ya. Ya ditudingi gak bocah tuh wong iya. Itu ya saya kira itu dalam mana-mana. Kemudian sekilas saja berkaitan dengan virus corona dan kaitannya dengan keadaan saat ini. Kita memang untuk berlaku sebagai uswah atau teladan, dan berlaku keteladanan itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai ibadah, kesalehan yang tinggi di zaman saat ini, di mana kepedulian, respon, respek, tanggap, apalagi masuk wilayah empatik, simpatik dalam bentuk diwujudkan dalam kepedulian saat ini kan hanya sebatas komentar. Saya kan simpatik itu kan hanya sebatas komentar. Ya simpatik, ada yang kena bencana kan cukup bersimpatik dengan membuat emotion ngene. Yang bener lah. Ngene tok. Itu sekarang ini kan sedang marak hal-hal demikian. Kemudian kepedulian yang diperlukan, sehingga walaupun entah kejadiannya seperti apa atau apapun, tapi tanda-tanda atau sinyal saat ini dengan virus corona yang tadi itu 620 sehingga sudah 25.200 berapa ini. Nah, itu dan kayaknya kan tidak seperti itu, bahkan kalau di dunia kan juga luar biasa. Seperti Korea sudah mulai membuka lockdown dan PSBB-nya, sekarang mulai muncul kembali dan seterusnya. Yang mestinya memang kita nggak perlu panik, yang sekarang ini dibuat situasi sosial new normal katanya begitu. Saya nggak tahu maksudnya apa itu new normal. Terus terang saya masih bingung, new normal itu seperti apa? Normal itu yang namanya normal itu ya bebarengan, kebersamaan, gotong royong, terus saling menghormati, saling menghargai, itu namanya normal. Kalau berjarak tidak boleh nyatu, nggak boleh salaman, kayak untuk omong-omongan, itu jenenge abnormal. Jadi ini situasi normal. Bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak normal atau abnormal. Jadi kita masuk bagaimana dalam situasi tidak normal. Jadi kita berusaha untuk memiliki perilaku-perilaku yang tidak normal, untuk membiasakan menjadi orang-orang yang tidak normal. Atau tepatnya new abnormal. Ini adalah situasi saat ini. Saya nggak tahu normalnya seperti apa. Kalau semula itu penuh cekcok, semula itu penuh dengan
gontok-gontokan benarnya sendiri, new normal itu ya berarti mulai nggak gontok-gontokan, mulai nggak loloan, namanya new normal. Itu pikiran saya. Kemudian normal di dalam bagaimana membangun kepedulian itu namanya normal. Nah ini kok kemudian dibuat yang normal itu pada saat duduk harus berjarak 1,5 meter. Nek sinau nganggo itu yang dikatakan normal baru. Aku gak ngerti iki enek. Yes, mereka sing duwe kebijakan iso nentokne abang ijone kahanan terlepas bener apa salah. Sing penting iso ngedok tanda tangan SK. Jadi seperti apa? Ini kan karena kemanikan yang ada. Tapi kita dukung aja situasi nggak normal ini. Ya kita melok-melok nggak normal, nggak apa-apa. Kalau mereka ngajak nggak waras, ya kita melok nggak waras gitu saja. Nggak apa-apa. Itu penak gak waras karo waras. Ya, situasi saat ini tuh seperti itu. Untuk itu kita membangun satu pola, ini adalah peluang kita. Banyak yang kena dampak secara ekonomi, banyak kena dampak. Ya. Tapi kamu berpikir mencari peluang di situasi abnormal ini. Kalau menurut saya pena abnormal. Terus normalnya seperti apa? Tadi kan sudah. Jadi untuk itu kita ini peningkatan. Kalau sinyal yang ada dari berbagai masukan ini seperti baru awal, bisa jadi semoga enggak. Kalaupun terjadi kita semuanya diparingi selamat. Dan masyarakat Indonesia, masyarakat kita semua juga semuanya diparingi selamat, menyadari keadaan dan situasi saat ini sesungguhnya adalah kehendak Tuhan untuk hamba ini mentafakuri fi anfus, jati diri fitrah manusia, intinya manusia. Kehendak Allah itu ini sudah dalam wilayah hakikat. Jadi corona ini sudah masuk atas kehendak Allah bahwa hamba atau manusia itu dipaksa seharusnya begitu untuk tafakur bahwa supaya butuh kepada Allah. Antum kamu fuqara fakir butuh kuat ilallah kepada Allah, itu yang selamat. Jika kamu tidak butuh maka ingsun Allah akan jadikan bikhokin jadid, akan saya ganti makhluk yang baru sehingga akan saya datangkan, ditingkatkan sampai bencana menimpa kalian. Kan itu ayatnya. Jadi kalau ini memang benar, tapi bukan berarti walaupun ini sebenarnya adalah awal tafakkur fi anfusihim, bahwa manusia ini untuk bertafakur, beragama, berdunia, beragama, tidak hanya lahir. Benturan antar agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Islam antar Islam, Muhammadiyah, NU, LDII, Lemkari, wah kabeh kan klaimnya masing-masing. Karena beragama hanya ritual yang dibuat opo, nek wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq NU, nek wabillahi taufiq hidayah Muhammadiyah, kan gitu toh. Pokoknya kan begitu. Ini wis benturan sebagai contoh begitu. Ya gak apa-apa. Kita ngomongnya pun subjek enggak. Mbahku ya wong NU kabeh, awak dhewe ya NU, tapi iso kita tuh melebur Nahdlatul Ulama. Nahdlatul itu bangkit. Wong sing sadar. Bangkitnya di endi to, apa sing dibangkit niki apa? Dong apa gak jane? Sampeyan wong NU iki. Sing dibangkitne apa? Mesti menurut angan-anganmu dewi ta? Wah, hari kebangkitan, Nahdlatul Ulama bangkit. Ekonomi sing bangkit, utangi bangkit. Lah siapa sing bangkit itu? Itu adalah kesadaran orang-orang untuk al-ulama, kesadaran adanya ilmu pembuka hakikat keberadaan dia supaya dapat ditetapkan di dalam hati.
Inilah orang-orang yang memiliki bintang 9. Apa bintang 9? Orang-orang yang pertama, merdeka sejati lahir dan batin. Kedua, orang yang mengetahui sistem kesatuan, sistem lahir dan batin dunia dan akhirat sebagai kesatuan sistem. Ketiga, orang yang interaksi, hubungan, komunikasi, mahabbah, birrohilah didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang. Yang keempat, orang yang memberdayakan diri dan mandiri, tidak dicengkram oleh paham buruh. Yang kelima, orang yang referensi tertingginya adalah referensi kalimatullah, keilahian dipandang sebagai referensi mutlak. Keenam, benar keenam. Keenam, orang yang sadar hidup di dunia ini adalah ada administratif yang intinya adalah kemampuan jejak rekam supaya kita tidak mengulang kesalahan masa lalu. Ketujuh, orang yang bisa memanage kesadaran diri, potensi dirinya dengan potensi orang lain dikembangkan bersama dalam kemaslahatan. Kedelapan, mengetahui batas-batas pagar kehidupan antara syariat, hakikat, makrifat. Ini mengetahui antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat, atau mengetahui batasan-batasan kehidupan, mengetahui regulasi untuk kemaslahatan, batasan-batasan kehidupan. Kesembilan, dengan sabar, tawakal untuk mencapai martabat rasa. Sehingga keselamatan lahir dan batin ini sesungguhnya awal saat mencetus kalimat ini, karena salah satu simbah saat itu adalah murid Mbah Hasan Ulama, Mbah Haji Mamutakin dari Mbah Hasan Ulama, saat namanya simbah yang mimpi berkaitan dengan yang sekarang ini ada, bercerita seperti itu. Tapi ada peristiwa-peristiwa tertentu begitu ya. Karena saat berbicara tentang ma'rifat masih rentan. Jadi kalau kita melihat, memperhatikan situasi dan kondisi ini, pun pada kita bicara Muhammadiyah, Muhammad itu Nur Muhammad, Muhammadiyah itu sekelompok manusia yang mengetahui hakikat Muhammad bukan fisik, akan tetapi dia adalah Nur Muhammad yang memancarkan batin dalam kehidupan berdunianya, adalah memancarkan cahaya terangnya dengan peduli dalam dirinya, pemberdayaan, berbudidaya, komunikasi, pinter ngalah, ilik-inilian, musyawarawan, memancarkan cahaya-cahaya kemaslahatan. Sadar bahwa hanya dengan ada Nur Muhammad, maka ada pangestu, ada restu, ada syafaat. Kan ini kalau diulas, sama. Orang yang Siddhartha Gautama diulaskan begitu. Intinya beragama syariat adalah wala tatafarraqu, batin ma'rifat. Maka saya tutup begini, ojo ribut, ojo iri dengki, nek enek sing entuk 600.000 kowe ora entuk, gitu ya. Iki tutup aku iki ya. Ojo iri, ojo dengki, nek enek 600.000 entuk kowe ora entuk, rasah piye-piye. Selama bantuan itu bantuan material yang diberikan kepada kalian, kalau kalian tidak memiliki jiwa mandiri, berbudidaya dan pemberdayaan, gak enek gunane, saya terpuruk, saya terperosok, saya hancur diri kamu, bahkan negara iki janjane. Saya kita tak gawe ilustrasi. Sehatnya suatu komunitas itu kebersamaan, kekeluargaan, kepedulian. Nek enek tonggomu gak iso mangan, sing penting kowe peduli. Mergo tonggomu gak iso mangan memang kena dampak ora iso nyambut gawe, wis buntet bantunen piye carane iso ngentaske
punya jiwa mandiri dan pemberdayaan serta budidaya piye. Tapi nek kowe mung mikir mergo kowe duwe dhuwit mbok kei dhuwit, berarti dia hanya akan tergantung kepada kamu. Itu politikmu. Kowe nek pengen mbok dumi sak kampung nyah tak kei dhuwit, ning nek kowe tuku kudu ndek tokoku sing sugih kowe neh. Dhuwit nglumpuk ndek kono neh. Wong kampung panggah melarat. Ngerti? Iku berarti kampung kuwi rusak, nyungsep utange saya akeh. Mergo nek nglumpuk gak mungkin sing nyaur utang desamu kuwi wong sing sugih wi mau. Sing nyaur panggah kowe. Yes, dong. Nek aku ngekeki kowe dhuwit sak miliar tak dum ndek kowe sing 10 sing 9 miliar tak pek dhewe. Ning sing nyaur kowe piye? Nah itu ya. Kondisi ini kan kalau jeli ning sing didelok mung bentuk duwite oyok-oyokan. Akhirnya yang kelompok duit teko terus tinggi tuku apa? Siji apa? Pulsa. Loro apa? Terus tukune di endi? Tukune di endi? Di Alfamaret, Indomaret, di dine, Telkomsel, eta, sing duwe sapa? Nglumpuk rono neh. Mergo jenenge duwe itu dia nggak pernah betah sendirian. Dia selalu ingin menyatu kumpul kempel dengan teman-temannya. Mulang nglumpuk neh ngulon. Terus kowe kesepian neh. Aduh, sepine. Dadi nek enek dhuwit ki ndek jero kowe ki mung siji loro, mesti kademen. Mesti kademen. Nglumpuk neh, wek lingak-linguk neh, dikeki neh, nglumpuk rono neh. Makanya seandainya ki nyiptakne dhuwit neh, saya nyungsep. Permasalahan iki piye duwe perilaku mandiri, budidaya itu permasalahan. Duduk ora iso mangane. Makanya dewa guru kita intuisi dan mesake itu terkadang nafsu kan gitu. Terkadang ya kita mentolok, terkadang kan gitu. Tapi bukan berarti kita mentolok dalam pengertian kejem. Itu sebenarnya yang terjadi, makanya itu maaf, itu hanya untuk kesenangan sesaat bagi 600.000, gak usah iri, gak usah dengki. Makanya pada saat keluarga Pomos daki RP didata karo RT atau RW, mungkin mulai didata tak tututi, cabut nyapo. Kene-kene gak somangan juga somangan bareng. Wong rumusnya awake dhewe itu huriyah tamah, merdeka sejati. Bantuan mengikat orang nek manfaatnya malah nyungsepne tinggi apa kan gitu loh. Tapi ini bukan berarti kita itu kemudian skeptis enggak. Nek diungkap ngene, nek diungkap jeru terusnya aku kok dikira makar karo kono. Nek apa gitu. Saya cuma ngajak logika jenengan supaya jenengan aja iri dengki nek gak entuk dhuwit. Kowe nek gak entuk dhuwit di RT-mu, di desamu, wis ndang rene matur, goleki sapa kono gak wani karo bapak. Kula mboten entuk padahal kula betah. Wis tak kei 600 to wi, moro njaluk pira? Pokoke enek lho ya. Itu. Tayangin. Ya ini, aduh, nek diceritane kok malah gak nyaman, kok sing dilungne iki gak sesuai data, terus benturan. Nek wis benturan, terus dijikokne kok kono apa sing ditekakne, sampean lali, kan pengalihan perhatian dan seterusnya kan seperti itu, sepertinya.
Tapi semoga enggak begitu, semoga enggak. Semoga itu memang karena sulitnya membuat data. Jadi enggak data itu memang wangel. Jadi di RT itu enek piro sing gak iso mangan, enek piro sing kena virus, enek piro sing ke PHK, enek piro di RT itu sing apa jenenge gak iso sing ketok mohon maaf fakir atau melarat, enek piro itu wangel itu memang itu wangel iki. Kemudian di tingkat RW luwih angel neh, lurah angel neh, kecamatan angel neh, wajar sampai toko negara meduk keliru kabeh itu wajar mergo wangel data kuwi. Nulis jenengmu iki wangel jenengmu, mare sakmene kae jenenge beda kabeh. Dadi upamane setiap kepala ki ben lahir jenenge padha penak data. Muhammad Abdul Rauf, wes penak sak pondok diceluk padha mengo kabeh, wes mesti seragam. Gitu. Ki sing wangel kuwi mergo klambine beda, terus jenenge beda, ibuke jenenge ya beda, bapake jenenge ya beda. Iki dadi wangel data iki. Terus dampaknya setelah 600 meduk do tukaran, mergo data ki angele gak jamak, ngertenono kowe kudu maklum kowe. Kowe wangel. Segera begitu kita maklumi negara sing kangelan semoga mendapatkan rahmat dari Allah, dapat ampunan dari Allah. Iku kangelanin data kayak ngono kuwi kok mbok lokne gitu loh. Gitu ya. Semoga-moga jadi data ki saking angel iki membutuhkan waktu 10 tahun. Lah wong 2 dina kon data bener kok ngendi lho. Ngawur kok. Awakmu kok ngiri dengki aja mbok nesoni RT RW-mu. Data kuwi no wangele gak jamak. Segera gitu. Iki tenan lho ya. Tenan. Engko nek gak tenan aku dikira nyindir. Iki tenan iki. Nek gak tenan aku dikira ngelokke, iki tenan wangel tenan kuwi. Wong aku lho gak nganti gak duwe datane rakyat Indonesia lah kok nganti gak duwe. Mergo ya memang tinggi apa. Saja kita di kupatan, moga-moga kabeh dapat syafaat Rasulullah, dapat berpegang segera wasitoh. Semoga kita terlepas dari kondisi situasi yang ada. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana kafara wa nabir kubana bihi yakin. Allahumma innaka ta'lamu sirra wa la ya'lamu dirati wa khasiyati wa adni salifun wa ma'afina. Allahumma rabba jabalatan Indonesia amin assalamina wa rizqan Allah rizqan thayyiban hasanah. Allahumma rabba jabalatan amin wa rizqan Allah rizqan thayyiban hasanah. Allahumma alif bainahum kama alafta bainal amsal majrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.